Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di program Tahsinul Qiraah atau memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran ke-13 yang membahas masalah lafzul jalalah atau lafaz Allah. Dan insyaallah pada pelajaran ke-14 ini kita akan belajar mengenal mad dan tasydid. Artinya ketika ada mad bertemu tasydid, bagaimana cara membacanya. Baik, kita akan melihat di halaman 60. Di sini ada contoh atau susunan huruf yang ada mad, kemudian mad bertemu tasydid. Mad biasa, mad tabi'i, kemudian madnya bertemu dengan tasydid. Maka cara mengucapkannya di sini ada catatan, lapas di atas dibaca dengan 6 harokat. Ya, sebagai latihan untuk mad lazim kalimi musaqqal. Nah, insyaallah pada pertemuan atau pembahasan ilmu atau hukum-hukum tajwid, kita akan mengenal bacaan ini sebagai bacaan mad lazim kalimi musaqqal, atau juga bisa dibalik, ya, artinya penamaan di masyarakat itu ada yang mengucapkannya atau menyebutnya dengan mad lazim kalimi musaqqal, ada yang menyebutnya mad lazim musaqqal kalimi. Insyaallah keduanya benar. Dan sekali lagi kita lihat ketika mad bertemu dengan tasydid, maka seperti arhan catatan di bawah itu dibaca dengan 6 harokat. Sebelumnya kita harus pahami apa yang maksud dengan mad lazim kalimi musaqqal, ya. Mad lazim kalimi musaqqal, yaitu mad lazim artinya mad yang harus dibaca 6 harokat. Lazim artinya harus. Tidak ada perbedaan di ulama qiraah cara mengucapkan mad ini. Berbeda dengan mad wajib, nanti dia ada perbedaan. Ada yang boleh dibaca 4 ataupun 5. Atau di di qiraah atau dengan jalur yang lain dia dibaca dengan 4 saja. Misalnya dicontoh di pelajaran kita nanti kita akan bahas, yaitu ketika kita dihadapkan dengan bacaan Hafs atau An Asim dari Hafs, riwayat Hafs yang melalui jalur Satibiyah, dia membaca mad wajib dengan 4 atau 5 harokat. Tapi ketika di jalur Thayyibat dan Nasr atau Thayyibah, ya, dia dibaca hanya 4 harokat saja. Ya, ketika di Thayyibah dia dibaca 4 harokat. Tapi berbeda dengan mad lazim kalimi musaqqal, dia wajib dibaca 6 harokat. Dan semua ulama qiraah membacanya dengan 6 harokat. Baik, bagaimana cara mengucapkannya? Kita lihat dari penamaannya sendiri. Mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal artinya berat, sesuatu yang berat, artinya perpindahannya berat. Karena seperti pada susunannya ada tasydid. Ketika mad bertemu dengan tasydid, maka ketika ada berpindah, ya, dia diucapkan dalam keadaan dia tertekan, ya, menekan. Mad kan ada tasydidnya. Dan ada istilah lain, nanti ada 2 mad lazim, adalah mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim kalimi musaqqal, ada juga mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, ini berbeda. Ada mad bertemu dengan sukun dia nanti dan dia tidak ditekan. Biasa mukhaffaf artinya ringan. Nah, mukhaffaf artinya ringan, perpindahannya ringan. Contohnya nanti di kalimat al-an, dan ada beberapa kalimat lain. Baik, pembahasan kita di sini adalah bagaimana mengucapkan mad bertemu dengan tasydid. Baik, silakan langsung dibuka di halaman 60. Kemudian kita akan berusaha mencontohkan dengan baik. Baik, kita lihat. Ketika mad murni, dia panjangnya 2 harokat. Ya, seperti biasa mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Mada. Baik, kita lihat mada. Nah, ini pelajaran kita sudah kita pelajari sebelumnya. Panjangnya kita panjangkan 2 harokat. Mada. Ya, mada. Tapi ketika ada tasydid di depannya, maka dia berubah menjadi 6 harokat. Baik, mada. Madda. Madda.
jadi ada tekanan ketika dia berpindah dari mad menuju ke tasydid. Baik. Semua kalimat ini dibaca seperti itu. Mada, madda, mada, madda. Pastikan 6 harokat. Nah, masalah harokat insyaallah kita sudah pelajari di pelajaran mad, ya. Jadi dibuka lagi pelajaran madnya. Kita sudah membahas atau memberikan cara menentukan mad itu panjangnya 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat dan seterusnya. Kita sudah bahas di pelajaran mad. Sekali lagi di review lagi pelajarannya. Ingat, mad itu bukan dengan ketukan atau mungkin dihitung dengan jari, ya. Maka saya katakan ini adalah relatif, ya. Siapa yang mengetuk, ketuknya gimana, ngitungnya gimana, kan berbeda. Orang ngitungnya, ada yang ngitungnya maka matnya akan berkurang. Atau dia ngetuk dengan ada ngetuknya pelan, ini akan menghasilkan mad yang beragam dan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka sekali lagi untuk mengetahui mad itu panjangnya seberapa, 2 harokat, 4 harokat, ataukah 6 harokat, dengan mengetahui kaidah, ya, atau mengetahui bagaimana menentukan atau membaca bacaan tartil dengan 3 tingkatan yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Baik, kita langsung membaca semua latihan ini. Saya ulang. Mada, madda, dada, dadda, nama, namma. Di sini ada mim. Ya, mim bertasydid, ingat pelajarannya sudah. Mim bertasydid dibaca dengung. Sudah panjang 6 harokat ditambah dengan dengungnya mim. Nama, namma, mana, manna, mara, marra, jada, jadda, qala, qalla, hada, hadda, syaqa, syaqqa, haja, hajja, taba, tabba, tafa, taffa, sakha, sakha, ghaba, ghabba, dhala, dhalla. Nah, perlu kita perhatikan di sini panjangnya harus konsisten, ya. 6 harokat, 6 harokat semuanya. Nggak boleh ketika di awal kita bacanya 6 harokat, kemudian sampai bawah kita sudah capek bacanya berkurang. Ini melatih kesabaran kita dalam membahas atau dalam mempelajari pelajaran mad. Ini adalah pelajaran, kalau saya katakan, berat dan melelahkan, ya. Berat, melelahkan. Kalau kita terbiasa membaca mad serampangan atau tidak memperhatikan madnya, apakah dia 2 harokat, ada yang membaca mad dengan di sana dibaca dengan 2 harokat, di tempat lain dia baca dengan 1 harokat dan seterusnya, dan bahkan dia tidak
tidak memiliki komitmen atau konsistensi dalam membaca mad, artinya dia tidak memperhatikan, kadang-kadang bacaan panjang dibaca pendek dan seterusnya. Maka dengan cara ini kita belajar, ya kita belajar supaya terbiasa dulu, ya terbiasa. Kalau panjangnya 2 harokat, kita usahakan mad itu 2 harokat dari awal kita ucapkan sampai akhir pelajaran atau akhir bacaan yang kita temukan mad 2 harokat, maka 2 harokat. Begitu juga dengan mad yang 6 harokat, konsisten. Di sini kita tadi membaca 6 harokat dari awal, maka sampai akhir kita baca dengan 6 harokat. Nah, di pelajaran di selanjutnya itu di halaman 61 ini lebih panjang lagi, ya. Dan lebih panjang lagi kita harus istilahnya sabar, ya, bersabar untuk mengikuti pelajaran ini atau belajar atau melatih, ya, karena ini memang di samping bacaannya panjang, nah bacaannya matnya juga banyak, semuanya dibaca 6 harokat. Baik, tapi di sini kita melihat langsung ke halaman 61, ya, halaman 61. Kita lihat di sini sudah kita baca dengan waqaf, ya. Kita harus membacanya dengan waqaf. Kita arahkan meskipun tidak wajib, ya. Tidak wajib dibaca dengan waqaf, tapi karena kita sudah belajar pelajaran waqaf di pelajaran ke-11 atau ke-10, ya. Di pelajaran ke-10 kita sudah pelajaran waqaf, maka kita langsung terapkan. Ya, kita terapkan di sini bagaimana membaca bacaan waqaf. Kita sudah pelajari. Baik. Kita lihat, kita langsung kepada poin latihan bacaan mad dan tasydid. Langsung dengan diwaqaf. Diperhatikan baik-baik akhir daripada kalimat yang kita baca. Baik. Kita mulai. Hajj. Nah, di sini udah diwaqaf, ya, diwaqaf. Kita waqaf, maka ketika kita waqaf pada huruf yang qalqalah, maka kita qalqalahkan. Hajj. Dhal. Far. Mad. Jad. Syaq. Dhalla. Nah, ada fathah tanwin, ingat dibaca waqaf dengan dibaca panjang. Kaffah. Ada ta marbutah diwaqaf dengan dibaca ha sukun. At-tammah. Yatamassa. Haffin. Sawaf. Yuwaddun. Wala jan. Wahajjah. As-sakhah. Tahallun. Ladallun. Yuhajjun. Atuhajjunana bidarrin. Mudahammatan. Waladzallin.
ini sering kita jumpai di lafaz atau bacaan Al-Fatihah kita. Maka nggak boleh kita bacanya waladdallin, dikurangi dengan membaca dengan kurang dari 6 harokat. Waladdallin haddallah atuhajjunni. Nah, di sini ada dua mad lazim yang kita temukan. Atuhajjun, ya itu dibaca dua mad lazim. Hajja Ibrahim wala. Nah, di sini perlu saya sampaikan pada hakikatnya pada tulisan yang benar di sini adalah wala. Walanya panjang 4 atau 5 harokat. Amin itu juga dibaca 6 harokat karena dia poin pelajaran kita mad lazim kalimi mustaqal. Akan tapi karena di sini tidak ada hamzah, maka kita baca dengan kita adakan hamzah di sana dan kita baca 4 atau 5 harokat. Jadi apakah ini kesalahan cetak atau mungkin untuk pembelajaran dari kita abaikan tulisannya. Baik. Wala amin siqayatal hajj fala radda li fadlih yushaqillah wala yudarra katib ayyuhadhdallun inna syarrad dawab. Baik. Catatan, di dalam mushaf Madinah diberikan tanda dengan adanya tanda bendera atau tanda alis di sana, kita lihat ya. Baik, para hadirin sekalian, para kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah merahmati antum semuanya. Alhamdulillah, itu pelajaran ke-14 dari pelajaran metode Asy-Syafi'i ini. Sebelum kita tutup, maka sedikit saya berikan saran untuk semuanya. Ketika belajar Al-Quran, diharapkan dan diharuskan memang untuk kita berhadapan antara guru dan murid. Jadi kurang tepat kalau kita belajar sendiri di rumah, tapi ketika tidak ada, maka insya Allah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menemukan atau memperjumpakan kita dengan orang-orang yang memang memiliki kompetensi di dalam bacaannya, sehingga kita bisa menimba ilmu pada mereka. Dan insya Allah jangan pernah bosan untuk mencari ilmu, belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan, karena sejatinya kita terus belajar dan kita belum, ya istilahnya, jangan puas dengan bacaan yang sudah kita miliki, karena sungguhnya pelajaran ilmu Al-Quran ini sangatlah luas dan sangat dalam. Ketika kita sudah menguasai suatu hukum, maka masih banyak hukum-hukum yang lain yang belum kita pelajari. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengistiqomahkan kita, berikan kita kekuatan untuk istiqomah, belajar dan terus belajar. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.